Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Lestari dan kali ini kita akan mempelajari tentang garis dan sudut dengan bantuan GeoGebra. Perlu diingat bahwa melalui dua buah titik kita dapat membentuk sebuah garis. Sementara sudut adalah daerah yang dibentuk dari dua garis yang titik pangkalnya berimpit. Maka dengan berbantuan GeoGebra kita dapat membuat sebuah garis menggunakan tools Align. Kita letakkan sembarang titik A dan B, maka terbentuk sebuah garis yang disebut dengan garis F. Kita juga dapat membuat garis yang sejajar dengan garis F dengan bantuan tools Parallel Line. Kemudian kita arahkan kursor pada garis F agar garis yang nantinya terbentuk akan sejajar dengan garis F tersebut. Kita juga dapat mengubah warna dari tiap garis agar dapat mengetahui perbedaan yang akan terjadi. Dengan cara klik kanan pada garis yang dituju, kemudian klik setting, lalu color, dan pilih warna yang diinginkan. Mengapa garis F dan G dikatakan sejajar? Karena garis F dan G ini tidak mempunyai titik potong dan jaraknya selalu tetap. Lalu, bagaimana jika dua garis memiliki titik potong? Kita dapat mengetahuinya setelah membuat sebuah garis yang memotong garis F. Nah, garis baru ini dinamai dengan garis H. Maka garis F dan H mempunyai satu titik potong yang disebut dengan titik F. Dan garis F dan H merupakan garis yang saling berpotongan. Selanjutnya, kita akan mencari besaran sudut yang terbentuk dari garis-garis tersebut. Pertama, kita bisa memanfaatkan tools angle, lalu menempatkannya pada titik-titik yang ada, seperti titik D, F, A secara berurutan, dan terbentuklah sudut DFA dengan besaran 90 derajat. Sudut 90 derajat ini tergolong ke dalam sudut siku-siku. Nah, apabila sudut yang terbentuk kurang dari 90 derajat, maka tergolong ke dalam sudut lancip. Sementara sudut yang terbentuk lebih dari 90 derajat tergolong ke dalam sudut tumpul. Selanjutnya, kita akan membagi sudut menggunakan tools angle bisector. Misalkan kita ingin membagi sudut AFD, maka terlebih dahulu kita letakkan kursor kita pada titik D, kemudian ke titik F dan ke titik A, maka akan muncul sebuah garis yang membagi sudut AFD tersebut. Ubah warna garis I yang terbentuk agar dapat melihat perubahan yang lebih jelas. Kemudian kita akan mencari tahu besaran sudut setelah sudut siku-siku tadi dibagi menjadi dua. Dengan cara yang sama, yaitu menempatkan kursor di titik D, F, dan H. Didapat sudut sebesar 45 derajat, dan kita ubah warna sudutnya. Setelah itu, apabila titik D digeser, maka besaran sudut yang ada pun ikut berubah. Selanjutnya, kita akan memasuki kehubungan antara dua sudut. Jika dua buah sudut dijumlahkan dan hasilnya adalah 180 derajat, maka kedua sudut tersebut disebut saling berpelurus atau bersuplemen. Bagaimana kita mengetahuinya? Kita dapat memanfaatkan tools input, jadi kita hanya perlu menuliskan rumus dari nama sudut yang telah terbentuk. Ada sudut alfa, beta, sigma, dan gamma. Kita cari tahu dengan cara menambahkan sudut alfa ditambah sudut sigma, lalu sama dengan atau enter, dan menghasilkan nilai 180 derajat. Maka kedua sudut tersebut bisa dikatakan sudut saling berpelurus atau bersuplemen. Oke, kita coba lagi dengan sudut alfa dan beta. Sudut alfa ditambah sudut beta sama dengan 180 derajat. Maka alfa dan beta merupakan sudut bersuplemen atau berpelurus.
Untuk dua buah sudut yang menghasilkan sudut 90 derajat disebut dengan sudut yang saling berpenyikuh atau berkomplement. Ya, di sini terdapat sudut yang diwarnai hijau muda dan hijau tua. Nah, untuk sudut yang diwarnai hijau muda bisa dikatakan sebagai pasangan sudut yang saling bertolak belakang. Itu sudut beta dan sudut sigma saling bertolak belakang. Selanjutnya, kita harus mengetahui tentang sudut-sudut dalam garis sejajar. Ada sudut sehadap, sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan, sudut dalam sepihak, dan sudut luar sepihak. Di contoh ini, kita buat garis sejajar yang tadi memiliki sudut. Ya, ada sudut kappa dengan besar sudut 71,64 derajat. Sudut kappa kita warnai hijau muda karena memiliki besar sudut yang sama dengan besar sudut beta dan sigma. Untuk sudut kappa dan sigma bisa dikatakan sebagai sudut luar berseberangan. Sementara untuk sudut kappa dan beta disebut sebagai sudut sehadap. Jadi, sudut sehadap dan sudut luar berseberangan memiliki besar sudut yang sama. Dan untuk sudut lambda dan sigma disebut sebagai sudut luar sepihak. Sudut luar sepihak memiliki besar sudut yang jika dijumlahkan hasilnya 180 derajat.